Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah coba cek aja dulu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Latif sebagai host dari kelompok 13. Di sini saya akan melakukan podcast tentang kisah perjalanan seorang pemimpin. Oke, di sini narasumber kita sudah datang. Kebetulan narasumber kita sudah ada di samping saya. Perkenalkan, nama saya Latif Dendi. Oke. Selamat siang Pak. Alhamdulillah siang juga Mas. Makasih sudah menyempatkan waktunya buat kami wawancarai dan kami podcast dalam acara siang ini. Oke, siap. Terima kasih Mas. Dengar-dengar Bapak ini sudah lama ya di dunia industri? Untuk di dunia industri sih dibilang lama sih nggak terlalu lama ya, tapi ya lumayan agak lama. Oh, oke, jadi di sini mungkin saya mau bertanya-tanya soal apa sih yang udah Bapak lalui di bidang industri juga, terus perjalanan Bapak bisa sampai saat ini. Oke, untuk perjalanan saya saat ini ya, mungkin dari awal itu saya juga bingung untuk masuk di dunia industri ini. Awalnya bagaimana? Awal mula saya di dunia industri ini, itu saya dulu awalnya itu tidak kepikiran untuk masuk ke dunia industri. Karena faktor keadaan ya. Mungkin saya dulu dari awal sekolah terjun sih bukan di dunia yang setelah kita lulus langsung bekerja. Pasti banyak keluh kesahnya kita dari awal. Kalau untuk saya pribadi dulu awal ingin itu masuk nggak langsung kerja. Saya melanjutkan sekolah, tapi kebetulan saya gagal. Jadinya mau nggak mau saya mencari pekerjaan. Ya, baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa survive di dunia industri. Jadi selama perjalanan Bapak mungkin ada sebuah cerita kayak sedih atau senangnya gitu? Kalau dibilang sedih itu pasti banyak ya, tapi senangnya juga banyak. Untuk sedihnya kita di dunia industri banyakkan karyawan ya. Kita bekerja yang dulu mungkin dari awal-awal sekolah kita waktunya teratur. Jadi sekarang kita harus diatur sama waktu, manajemennya waktu benar-benar harus tepat dan tepat. Karena pekerjaan itu kita dituntut untuk mengikuti prosedur yang ada di perusahaan. Oh, jadi perusahaan. Saya dengar-dengar Bapak ini udah jadi senior atau atasan ya di bagian industri. Kalau untuk jadi senior atau industri itu sih mungkin ya sebenarnya sih kita sama aja. Karena saya lebih dulu masuk dibandingkan yang lain. Karena saya udah lama, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi senior lah. Untuk dibilang atasan sih saya masih jauh di bawah atasan. Jadi saya lebih senior tepatnya Mas. Oh, makasih. Terus selama ini kan Bapak ngejalanin perjalanan ini nih. Jadi perjalanan selama misalnya dari bagian bawah sampai menjadi atasan sekarang itu perjalanannya gimana juga? Untuk perjalanannya itu dari awal kan saya dulu dari operator Mas ya. Operator kita harus ngikutin SOP, ngikutin atasan, instruksi atasan supaya kita target perusahaan itu tercapai. Tapi step by step kita lalui. Kita harus sabar, kita harus komitmen, dan kita harus tanggung jawab dengan pekerjaan kita. Terus untuk perusahaan-perusahaan otomotif ya khususnya di bidang industri, kita kan banyakkan perusahaan yang bermodal asing ya. Itu PMA, itu kedisiplinan itu nomor 1. Terus tanggung jawabnya supaya kita bisa next step ya. Terus kita jangan puas dengan hasil yang kita miliki untuk saat ini. Semua itu bertahap lah. Nggak mungkin langsung kita jumping proses. Pasti ada step by stepnya dari awal operator, terus naik lagi jadi senior. Terus alhamdulillah mungkin dipercaya untuk mengatur tim-tim ya. Mungkin tim-tim yang baru lah. Supaya tim-tim kita itu solid untuk kebersamaan dan kerjasama agar tim kita itu menjadi tim yang berkualitas. Oh, baik. Dan seterusnya juga saya dengar juga Bapak ini sebelum menjadi sampai saat ini Bapak itu pernah kayak bekerja di perusahaan-perusahaan lain gitu. Contohnya itu perusahaan-perusahaan apa Pak? Untuk perusahaan-perusahaan sebenarnya kita banyak ya. Kayak pertama kali saya masuk bekerja itu di perusahaan Koyoret yang bergerak di bidang radiator. Terus di PT Denso Indonesia. Terus banyak lagi di PT Asmo juga sempet.
Dan saat ini saya juga masih di perusahaan mobil lah, di perusahaan PMA juga. Alhamdulillah saya masih bisa survive dari, ya itu yang saya bilang, dari tanggung jawab kita, dari kedisiplinan kita. Terus kita juga nggak putus asa untuk mau belajar, Mas. Jadi kita nggak puas dengan hasil kita saat ini, kita harus belajar dari kegagalan kita, terus dari, oh ya, kenapa nih kita bisa kayak gini. Terus kita juga harus ada motivasi dari teman-teman sekitar. Bahkan motivasi dari omongan atau cuma orang itu jadikan motivasi kita supaya kita bisa bangkit. Jadi jangan pantang menyerah lah untuk sebagai apalagi seorang laki-laki gitu. Jadi jangan pantang menyerah lah. Kalau untuk laki-laki emang itu harus jangan sampai pantang menyerah, Mas ya. Apalagi mungkin nanti untuk masa sendiri kita sebagai laki-laki sebagai leader dalam arti leader diri sendiri dan keluarga. Nanti di kehidupan setelah keluarga itu banyak kehidupan yang lebih jauh menantang sih menurut saya. Betul. Sekali. Jadi mungkin ya Bapak Dendi ini sangat banyak sekali ya, udah perjalanan yang udah dilalui, terus tantangannya juga apa saja yang udah dilalui. Beliau emang sangat rajin dan pekerja keras ya. Untuk selanjutnya tantangan apa saja sih dan kesulitan apa saja yang udah dilalui Bapak? Untuk tantangan diri sendiri sebenarnya itu pertama itu ego kita sendiri, terus waktu kita, bagaimana kita memanajemen waktu dengan baik, bagaimana kita mengatur waktu apabila kita udah berkeluarga, Mas, antara keluarga, pekerjaan, terus bahkan tentang hobi kita juga kita harus bisa pintar-pintar memanage lah. Terkadang kita karena ego kita mungkin untuk dunia pekerja ya, kita harus bisa membagi waktu, entah itu hobi, pekerjaan, dan tanggung jawab kita ke keluarga itu yang susah. Yang pertama kali kita harus prioritaskan yang paling prioritas. Terus jangan lupa kita punya tanggung jawab tentang pekerjaan. Terus jangan kita abaikan, kita hobi nih dengan pekerjaan kita masih punya tanggung jawab dengan pekerjaan. Karena apa? Pekerjaan itu yang bisa menghasilkan uang ya untuk dapur kita supaya tetap ngebul ya. Jadi kalau kita misalnya kita nggak bekerja atau kita mengabaikan pekerjaan, kita namanya kerja dengan orang ya. Pasti kalau kita kerja tidak dengan baik, otomatis ya kita pasti bisa disingkirkan, bukan disingkirkan ya, dalam arti bisa tergantikan dengan mungkin teman-teman atau anak muda yang siap untuk bekerja. Ya baik. Dan selanjutnya juga mungkin kayak apa? Bagaimana sih Bapak kayak jadi pemimpin sekarang itu kayak mengatur tim-timnya agar tetap stabil dan tidak ada perbedaan pendapat gitu, bagaimana Pak? Pertama kali saya untuk menjadi tim sendiri karena mungkin saya dari bawah ya, dari operator. Jadi saya merasakan keluh kesahnya sebagai operator ya, bukan operator ya. Dibilang bawahan sih enggak, dari junior lah. Tantangan-tantangan kita sebagai atasan atau sebagai senior, kita harus mengerti job desk ini cukup nggak untuk mereka. Terus apabila di job desk itu nggak bisa, kita juga harus terjun di bawahnya. Ada masalah apa sih? Kendala apa sih? Kita rangkul mereka teman-teman. Jadi kita saling mengayomi lah. Iya, jangan discuss kita sebagai senior, kita ibaratnya kita nge-push yang junior. Takutnya mereka nggak sesuai dengan kemampuan, bahkan mereka nggak betah. Kalau kita bisa, kita rangkul, kita ayomin lah. Ibaratnya kita ibaratnya memakai baju ya, atasan ya. Kalau nggak ada bawahan kan kurang sopan, Mas ya. Iya, betul. Makanya kita harus saling melengkapi lah. Kita nggak ada namanya atasan atau bawahan. Kita adanya itu kita tim. Supaya tim itu kita solid. Supaya pekerjaan kita itu enjoy dalam mengerjakan. Dan hasilnya pun, kualitasnya pun akan maksimal. Dibanding kita pressure atau tekanan yang kita kasih. Mereka juga nggak akan enjoy. Dan hasilnya juga, wah itu nggak bisa dibayangin, Mas. Oh iya. Terus juga mungkin Bapak ini kan sekarang juga sebagai kepala keluarga ya. Jadi saya mungkin mau menanyakan kayak gimana sih Bapak cara mengatur waktu dan memanage waktu agar semuanya bisa terjalan lancar, entah itu pembagian buat keluarga, terus buat Bapak juga gitu, itu gimana? Untuk saya sendiri untuk mengatur sebagai kepala keluarga ya, yaitu yang tadi saya sampaikan di awal. Itu prioritaskan pertama emang keluarga. Tapi di sisi lain kita punya kewajiban dalam pekerjaan, Mas. Nanti kita mungkin bekerja itu nggak harus full day ya dari Senin sampai Minggu ya. Kita ada waktu libur
Dan alhamdulillah di tempat saya bekerja itu cuma 5 hari kerja Mas ya. Oh, 5 hari kerja. Jadi Sabtu Minggunya kalau kita nggak lembur, nggak ada tambahan ya, mungkin kita bisa quality time lah. Kita maksimalin waktunya buat anak, buat keluarga dengan istri. Jadi kalau misalnya ada itu 2 hari itu dimaksimalin lah. Oh, jadi seperti itu cara Bapak gitu ya. Siap-siap. Mungkin saya nggak bakal nanya banyak-banyak. Mungkin yang terakhir ini kayak Bapak kan seorang pemimpin nih. Bagaimana sih Bapak kayak motivasi buat anak-anak muda ini biar kayak semuanya lancar gitu, tidak ada kendala atau mungkin kendala ada ya, tapi pasti ada. Lebih kayak lancar gitu. Gimana sih caranya? Kalau untuk saya sendiri pribadi itu pertama kali kita sebagai generasi muda khususnya ya, kita pertama kali kita harus rajin, terus jangan pantang menyerah ya. Pasti namanya tantangan, cobaan, pasti banyak, pasti ada itu, nggak banyak lagi pasti ada. Terus kita jangan mudah puas. Dalam arti jangan mudah puas itu kita harus selalu belajar dari proses. Terus kenapa kita gagal? Kita itu jangan menyalahkan orang, tapi bagaimana kita menyikapinya. Apakah ini dari salah kita faktornya? Apakah kita kurang belajar? Terus jangan mudah terpengaruh kata-kata orang. Ya, baik. Ya, jadilah diri sendiri supaya kita lebih maju lagi, lebih baik, dan selalu berdoa itu nomor 1. Dan minta doa dari keluarga, orang tua khususnya ya, kalau saya ada orang tua yang masih hidup, minta doalah dari orang tua dan keluarga kita, dan minta dukungan orang-orang untuk support kita. Baik. Gimana? Ya mungkin cuman itu saja yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih buat Bapak Dendi juga udah menyempatkan waktunya buat saya buat menanyakan tentang di dunia industri ini. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, mungkin itu saja podcast yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan juga dan para penonton yang melihat ini. Semoga termotivasi dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.